kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah banyak berkorban demi kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka. Allah jadikan orang-orang yang dimuliakan di sisinya. Kemudian kita berdoa juga untuk para guru dan asatizah kita yang telah mengajar dan membimbing kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan mereka Allah berikan kebaikan dan keberkahan dalam hidup dan keluarga mereka. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kitab 200 tanya jawab seputar keyakinan dan keimanan. Pagi ini pertanyaan yang ke-116, yaitu kaifa sifatul ardi wal hisab minal kitab. Bagaimana bentuk atau sifat al-ard, yaitu pembentangan amal nanti di hari kiamat, dan hisab dari amal yang kita lakukan. Dalil-dalil dari Al-Quranul Karim bahwa di hari kiamat kita meyakini akan ditegakkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah perhitungan dari amal yang kita lakukan. Maka hisab ditinjau dari sisi akidah kita, dia terbagi kepada dua. Pertama adalah al-ard, yaitu ditunjukkan, dibentangkan, diperlihatkan amal-amal kita. Diperlihatkan, itu ardun namanya. Nah, yang kedua adalah al-munaqashah, di mana dihitung secara rinci, secara detail. Makanya dalam kehidupan kampus dikenal dengan munaqashah. Munaqashah yaitu di mana seorang mahasiswa memaparkan tugas akhirnya, lalu kemudian ditanya oleh para penguji yang telah ditunjuk, ditanya satu persatu, ditanya tentang muqaddimah dan alasan penulisan, ditanya tentang jawaban, pembahasan dan seterusnya secara detail. Itu disebut dengan munaqashah, yaitu diuji secara serius, detail dan lebih dalam. Maka begitupun nanti di hari kiamat kelak ada yang namanya al-munaqashah. Dihitung, ditanya, dilihat, diperhatikan secara detail dari amal-amal yang telah kita lakukan ini. Maka sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, muallif kitab menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Hari ini ya, tu'radun, kalian dilihatkan, diperlihatkan, dibentangkan. Ya. Hari itu dibentangkan seluruhnya. La takhfa minkum khafiyah. Tak ada yang tersembunyi dari perilaku kita. Tidak ada yang tidak terekam dalam catatan amal kita. Semuanya diberikan Allah. Min awwalihi ila akhirih. Seluruhnya akan tercatat rapi di situ. Maka disebut dengan al-ard, di mana kita dibentangkan, diperlihatkan amal-amal dan kondisi setiap hamba di hari kiamat kelak. Ayat yang kedua, Allah katakan wa'uridu ala rabbika saffa. Mereka itu dihadapkan ala rabbika, di hadapan Rabbmu dalam keadaan bersaf-saf. Masing-masing ada dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian telah datang kepada kami ya seperti mana kalian pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang kita sebagaimana kita lahir ke dunia ini sendiri, ya. Kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala bentuk nikmat, dan kemudian kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga yang dinukil oleh muallif kitab adalah
Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fauja. Dan kami akan kumpulkan setiap umat dalam kelompok-kelompok mereka. Ya. Mimma yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Ada kelompok orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan kemudian mereka itu akan dibagi beberapa bagian oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma amma dza kuntum ta'malun. Sehingga apabila mereka datang, dikatakan kepada mereka, apakah kalian mendustakan ayat-ayatku? Sementara ilmu kalian tidak meliputinya. Kenapa kalian dustakan? Ayatnya sudah jelas, dalilnya sudah jelas. Kenapa kalian tidak beriman kepada aku? Lalu kemudian wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Ada sebuah kalimat yang tak bisa dibantah. Sudah ada keputusan dari Allah atas perbuatan-perbuatan mereka, fahum la yantiqun, mereka tidak lagi bicara, tidak bisa dan tak mampu untuk berhujjah, tak mampu untuk berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat yang berikutnya, Allah katakan yauma idzin yasdurun nas. Hari itu yasdurun nasu ashtata, mereka akan bangkit dalam keadaan bermacam-macam. Kondisi orang berbeda-beda. Liyurau a'malahum, agar mereka melihat amal perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang mengerjakan satu kebaikan akan terlihat. Walau hanya sebesar dzarrah, sebuah perumpamaan yang dari benda dan makhluk Allah yang sangat kecil. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, begitupun keburukan yang dilakukan akan terekam jelas dan dia akan melihat apa yang telah dilakukannya itu. Allah katakan juga dalam ayat yang lain, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Sungguh pasti kami akan tanya mereka dari apa yang mereka kerjakan seluruhnya. Apa yang mereka kerjakan akan kami tanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kehidupan kita, ketika kita melangkah itu, apakah amal ini diperintahkan Allah atau tidak? Ataukah amal ini dilarang olehnya? Ataukah amal ini dicintai Allah atau tidak? Dan ketika kita melakukan, jadikan amal itu dasarnya Allah Subhanahu wa taala. Jika ada dua hal ini dalam amal, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Ketika beramal tidak hanya diikutkan dengan apa yang diinginkan, berdasarkan perasaan kita, tidak. Tapi yang harus kita tanyakan, apakah amal ini menjadi amal yang diperintahkan, disyariatkan atau tidak? Nah, setelah disyariatkan, lalu kerjakan berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga katakan, waqifuhum innahum mas'ulun. Di hari kiamat kelak Allah perintahkan, berdirikan mereka, kumpulkan mereka, hentikan mereka. Sungguh mereka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hari itu Allah menyuruh malaikatnya untuk menghentikan kita berdiri, dan kemudian kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan kaum muslimin, ini namanya al-ard, pembentangan di mana amal kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil, ini pertanyaan yang ke-117, kaifa sifatu dzalika minas sunnah? Bagaimana pula dalil-dalil dari as-sunnah tentang al-ard wal hisab di hari kiamat kelak? Ada beberapa hadis yang dinukil oleh muallif kitab, di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nuqishal hisab udzib. Tidak ada satu orang yang akan dimunaqashah, diperhitungkan secara detail oleh Allah, kecuali kena azab. Ini menunjukkan al-munaqashah. Ini perhitungan yang detail dari Allah. Perhitungan yang sangat jeli, yang sangat lengkap. Itu namanya munaqashah. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah berkata, alaysa yaqulullahu ta'ala, bukankah Allah taala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Bukankah Allah berkata demikian? Lalu kemudian
Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Dzalikal ard." Jadi kalau bahasa kitanya agar mudah difahami, ini diperlihatkan catatan kamu, satu persatu diperlihatkan. Belum lagi di munaqashah. Kalau sudah di munaqashah, diperhitungkan 1, 2, 3, diperlihatkan, diteliti, kenapa kamu kerjakan, dan seterusnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada seorang pun yang dimunaqashahkan amalnya kecuali diazab Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat ada hadis di mana Allah membentangkan amal-amal kita. Allah ingatkan, bukankah hari itu kamu lakukan itu? Bukankah hari itu kamu lakukan itu? Dia mengaku atas perbuatan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahannya, lalu kemudian Allah berikan ampunan. Itu namanya al-ard. Kemudian ada dalil yang kedua, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari juga di dalam kitab Ar-Riqaq, bab man nuqishal hisab udhib. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u bil kafiri yaumal qiyamah fayuqalu lahu." Orang kafir didatangkan di hari kiamat kelak dan dikatakan kepadanya, "Ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban kunta taftadi bih." Apakah engkau, ya, jika memiliki emas sebesar bumi, bayangkan, emas bukan kecil. Apakah engkau, ya, ketika memiliki, ya, emas sebesar bumi, engkau korbankan untuk menyelamatkan dirimu? Fayaqulu, "Na'am, aku akan korbankan itu semuanya." Fayuqal, dikatakan kepadanya oleh Allah, "Qad su'ilta ma huwa aisar min dzalik." Sungguh kamu telah diminta yang lebih ringan dari apa yang ditanyakan itu, ya. Sungguh telah diminta, ditanya yang lebih ringan daripada itu. Wa fi riwayatin, faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadha. Dulu aku telah tanya, ya, kepada kamu dengan pertanyaan yang lebih ringan dari pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi apa? Ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban kunta taftadi bih. Andai engkau memiliki emas sebesar bumi ini, apakah engkau korbankan? Allah katakan, sungguh aku telah menanyakan sesuatu yang paling ringan dulu, ketika dulu, ya. Wa anta fi sulbi Adam, ketika itu ada di dalam, ya, sulb Adam, ya, an la tusyrik bi fa abaita illa syirik. Aku bilang sama kamu, jangan serikatkan aku, dengan serikatkan aku, kata Allah, tapi kamu juga tetap mensyirikkan aku dengan yang lain. Makanya kita ini sebetulnya, ya, keimanan itu sudah ada. Maka Nabi katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahkan Nabi katakan, setiap anak Adam itu hunafa, hanif, lurus dia. Fastalatuhumus syaitan, maka syaitan datang, ya, dilencengkan dari fitrahnya itu. Oleh itu, ikhwan kaum muslimin, ya, inilah bentuk-bentuk pertanyaan nanti kondisi seorang di hari kiamat kelak. Hadis yang ketiga, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Tidak ada seorang pun dari kita nanti, dari kalian, kata Rasul, kecuali Rabb kalian akan berbicara sama kalian. Berbicara satu persatu. Berbicara dengan fulan, dengan seluruh dari Adam sampai manusia yang paling terakhir. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada yang membatasi kita dengan Allah. Tidak ada yang membatasi kita, ya. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amali. Dia lihat dari sisi kanan, tidak ada yang dilihat kecuali apa yang telah dikerjakan di dunia. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Lihat pula sebelah kiri, tak ada yang terlihat kecuali amalnya yang telah dilakukan di dunia ini. Wa yanzuru baina yadayhi, dia lihat pula di depannya. Fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Tak ada yang terlihat kecuali neraka. Bayangkan. Kondisi menegangkan kaum muslimin. Hari itu menakutkan sekali. Ya. Masirnya ada dua, satu antara dua.
tempat kembalinya dia satu antara dua, an-nar awil jannah, neraka Allah waliyadzubillah atau surga yang menjadi tempat kemuliaan baginya. Fattakun nara walau bisyikki tamrah. Di hadis tentang jagalah diri kalian dari neraka walau hanya dengan sebiji tamar itu dalam hadis ini. Ketika Nabi menjelaskan kondisi orang di hari kiamat kelak, di saat Allah berbicara kepada setiap kita, dan di saat yang dilihat ke sebelah kanan adalah amal, dilihat sebelah kiri adalah amal, dilihat sebelah depannya adalah neraka. Ittaqun nar, kata Nabi, jagalah diri kalian ya dari api neraka walau bisyikki tamratin, walau hanya dengan sebelah biji kurma. Satu kurma dibelah dua. Andai itu yang bisa kalian lakukan, lakukan. Ini adalah sebuah perintah dari Rasul agar kita betul-betul berusaha menjaga diri dari neraka Allah. Kalau kita tidak punya yang lain, yang ada hanya itu, berikan, lakukan. Tujuan kita agar terjaga dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ittaqun nar walau bisyikki tamra walau bikalimatin thayyibatin. Andai pun kita tidak punya, maka dengan apa yang bisa kita lakukan? Bikalimatin thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik yang terucap dari lisan mukmin. Seseorang menjaga diri dengan menjaga lisan. Menjaga diri dari neraka Allah dengan cara menjaga lisan. Bukankah Nabi SAW juga mengatakan, man yadman lima baina lihyaihi, yang bisa menjaga antara dua lihya, ya, maksudnya di sini lihya apa? Ya, jenggotnya. Ya, ma baina lihyaihi atman lahul jannah. Ya, maka aku jamin baginya surga. Menjaga antara dua lihya itu apa maksudnya? Adalah lidah, lisan. Lisan tidak ngomong sembarangan aja. Ya, lisan tidak suka menuduh, lisan tidak suka memfitnah dan lain sebagainya. Atau lisan juga tidak suka berbohong. Nah, ketika lisan ini ya, dalam bandingan hadis yang lain, Nabi SAW juga mengatakan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Waliyadzubillah. Makanya Nabi mengatakan dalam akhlak yang beliau tunjukkan bahwa mukmin itu laisa la'anan. Mukmin itu tidak suka melaknat, wala ta'anan, juga tidak suka menusuk. Ya, menusuk ini maksudnya memberikan kata-kata yang membuat orang sedih, membuat kehormatan orang terhinakan. Nah, itu bukan karakter mukmin. Bukan karakter mukmin. Karakter mukmin, dia senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Berjalan dalam kehidupan, dalam kesenian, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang didapatkan, dia senantiasa mengucapkan Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Ini mukmin yang sejati. Dia menjaga lisannya dari perbuatan, dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimat, hadis yang keempat yang menjadi dalil dari pembahasan ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Tauhid, ya, Allah Subhanahu wa taala, di mana ya, hari kiamat kelak sebagaimana ini disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yatnu ahadukum ya'nil mu'minin ya min rabbih, seorang mukmin akan dekat dengan Rabbnya, hatta yad'akan fahu alaihi, ya, sampai dekatnya itu ya berdampingan, berdekatan, bayang-bayang, ya, betul ya. Di sini wal muradu bihi qurbullah wa dunuhu minal abdi dunulan atau dunuwan yaliqu bi jalali. Dekatnya Allah kepada mukmin, kepada hambanya itu tentu dekatnya sebagai yang layak bagi kebesarannya. Ya. Fayaqulu, Allah katakan, amilta kada wa kaza, engkau dulu lakukan ini dan ini. Fayaqulu na'am, hamba ini mengatakan iya. Wa yaqulu amilta kada wa kaza, engkau lakukan dulu begini begini begini. Fayaqulu na'am, fayuqarriru, diakui itu dengan segala bentuk kesalahan dan dia ingatnya. Thumma yaqul, kemudian Allah katakan, inni satartu alaika fid dunya, aku tutup
semua bentuk aib kamu itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yawm, aku ampunkan hari ini dosamu. Dari faedah hadis ini kaum muslimin, bahwa dosa tidak perlu dicerita-ceritakan kepada orang. Aib kita tidak perlu kita buka, kita umbar kepada orang lain. Allah saja telah menutupi aib kita. Kenapa kita harus buka? Tidak boleh kita bangga dengan dosa kita. Memang ada sebagian orang, akhazathul izzatu bil ithim, dia bangga, dia hebat. Malam tadi aku minum khamar, malam tadi aku mencuri motor, malam tadi aku begini dan begitu. Bangga dengan dosanya. Ini tidak boleh dilakukan. Allah telah menutup aib itu. Allah telah menutupi dosa kita. Kenapa kita harus buka dosa-dosa itu di hadapan orang? Kaum muslimin rahimakumullah, kata Allah, aku tutup dosa-dosamu di dunia, dan hari ini aku ampunkan untuk dosa-dosa itu. Ku berikan ampunan kepadamu. Begitulah ya ghafarnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tentu dalam bab hisab, Nabi juga memberikan kepada kita doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Mintalah kepada Allah doa itu, lantunkanlah doa itu, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita hisab yang ringan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, Nabi SAW sering melantunkan doa itu, dan kita tiru doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan hisab yang ringan, yang mana hisaban kita hanya dihisab secara apa yang disampaikan, amil takaza wa kaza fayuqarriruhu, ya, kemudian diingat dan diakui. Lalu kemudian Allah katakan, laqad inni satartu alayka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Kita berharap kita diberikan Allah seperti ini. Allah tutup aib-aib kita di dunia, kemudian Allah ampunkan dosa-dosa kita di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.